Yeah, we get it, mate. You listen to black metal. Halo CSku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas sejarah panjang gerakan punk di Jerman. Mereka dikenal ke seluruh dunia karena gerakannya menjadi solusi untuk melawan penindasan. Oke CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku. Dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Sofort kommen da Bullen an und Scene dibuka pada bulan Mei 1945 ketika Jerman menyatakan menyerah kepada sekutu di era Perang Dunia Kedua. Selain merampas senjata Nazi, sekutu juga menutup pabrik senjata demi keamanan global dan pembentukan tatanan baru pasca Perang Dunia Kedua. Hal itu dilakukan karena Nazi dianggap sebagai ancaman perdamaian dan perampasan senjata merupakan bagian dari program untuk menghapus pengaruh Nazi dari pemerintahan, militer, hukum, dan masyarakat di Jerman. Kemudian, Jerman terbelah menjadi dua yang disahkan dalam konferensi di mana Prancis, Inggris, dan Amerika menempati wilayah barat sedangkan Uni Soviet menempati wilayah timur di Jerman. 2 tahun kemudian hubungan Soviet dan 3 sekutu barat mulai memburuk yang dipicu akibat perbedaan ideologi. Soviet mulai membentuk sistem komunis di zona penduduk timur, sedangkan barat mengintegrasi zona mereka ke dalam sistem demokrasi dan kapitalisme. Lalu setelah Soviet melakukan blokade di kota Berlin pada tahun 1948, pihak barat sampai menambahkan jumlah pasukannya hingga memajang armada tempur di wilayah perbatasan. Tak hanya itu, pihak barat juga membentuk Republik Federal Jerman atau yang lebih dikenal sebagai Jerman Barat. Tindakan tersebut membuat ketegangan kedua wilayah semakin meningkat yang kemudian Soviet membentuk Republik Demokratik Jerman atau yang lebih dikenal sebagai Jerman Timur. It's a story of escape, gateway to the Cold War. France, Britain, and the US. In the East. Sejak saat itu kesenjangan sosial dari kedua wilayah semakin terlihat yang disebabkan akibat sistem ekonomi, politik, kebebasan individu, dan akses terhadap dunia luar. Kehidupan masyarakat Jerman Barat bisa dibilang sejahtera dan lebih terjamin dibandingkan Jerman Timur. Hal itu mengakibatkan banyak rakyat dari Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pemerintahan Jerman Timur kemudian merespon masalah tersebut dengan arogansi militer hingga menembak masyarakat yang berusaha kabur ke Jerman Barat. Pada 13 Agustus 1961, pemerintahan Jerman Timur yang didukung oleh Uni Soviet membangun tembok besar sepanjang 155 km yang dikenal sebagai Tembok Berlin. Pembangunan tembok yang dilakukan oleh Jerman Timur menimbulkan masalah sampai memicu perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Kemudian ketika Jerman Barat mengalami krisis identitas pada tahun 1970, banyak anak muda mulai merasa terasing dengan sistem kapitalis, militerisme NATO, dan budaya konsumtif. Kemunculan musik rock saat itu disambut baik oleh anak muda yang menginginkan hidup bebas tanpa tekanan dari siapapun. Menurut media Inggris, perkembangan musik rock di Jerman Barat sangat unik karena memiliki karakter sendiri. Band seperti Kraftwerk dan Tangerine Dream dianggap sebagai pionir untuk musik rock eksperimental dan memiliki pengaruh besar untuk musik techno juga elektronik. Meski awalnya terinspirasi dari band-band Inggris dan Amerika, tetapi band di Jerman mengembangkan gaya musiknya yang kemudian dikenal sebagai krautrock.
Krautrock sendiri adalah julukan dari media Inggris untuk menyebut band yang berasal dari Jerman Barat. Selain menonjolkan pendekatan eksperimental, mereka juga selalu menambahkan unsur dari suara elektronik, ambient, jazz, dan musik minimalis ke dalam lagu-lagunya. Di periode tersebut, generasi muda di Jerman Barat ingin melepaskan dari bayang-bayang masa lalu Nazi dan dominasi budaya Anglo-Amerika, sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari Amerika di mana bahasa Inggris menjadi bahasa utama yang wajib digunakan dari berbagai aspek. Anak muda di Jerman Barat ingin menciptakan identitas musik Jerman melalui eksperimen dan pendekatan anti komersial dari band seperti Scorpion, Rammstein, juga Helloween, yang sangat menghindari lirik bahasa Inggris karena ingin menciptakan ekspresi khas dari band Jerman. Meski musik Scorpion terdengar lebih konvensional, tetapi mereka telah digambarkan oleh banyak orang sebagai band yang mengenalkan musik krautrock secara internasional. Skena rock Jerman Barat juga semakin dikenal ke seluruh dunia karena konsisten dan eksperimennya dan kedalaman artistiknya. Pada tahun 1975, subkultur punk muncul di Jerman Barat untuk pertama kalinya setelah beberapa toko musik menjual kaset band punk seperti Sex Pistols, The Clash, Ramones, Dead Kennedys, dan masih banyak lagi. Gerakan tersebut kemudian menyebar dan terus berkembang di beberapa kota besar seperti Berlin Barat, Hamburg, Düsseldorf, dan Hanover. Menurut artikel yang ditulis oleh media Jerman, anak muda di Jerman Barat mulai mengadopsi gaya hidup dan ideologi punk sebagai bentuk perlawanan dan kebebasan berekspresi. Hal itu karena di periode tersebut anak muda di Jerman sudah muak dengan sistem kapitalis, nilai-nilai konservatif, dan meningkatnya militerisme yang dipicu akibat memanasnya perang dingin di sana. Kemudian musik punk yang keras cepat dengan lirik yang penuh kemarahan telah menginspirasi banyak anak muda untuk mendirikan band punk sendiri. Mel dan Abrod dianggap sebagai band punk pertama yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan gerakan punk di Jerman Barat. Kemudian, selain band punk asal Hamburg memiliki pengaruh besar secara politis dan musikal karena selalu menampilkan lirik tentang sosial, antifasisme, dan pemberontakan terhadap tatanan masyarakat. Menurut Dick sang vokalis, punk di Jerman Barat bukan hanya sekedar musik atau penampilan yang terinspirasi dari subkultur punk di Inggris. Mereka menjadikan punk sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya, sosial, politik, dan anti-kapitalisme. Mereka tetap berpegang teguh dengan sikap idealis dan anti kemapanan untuk melawan media mainstream yang semakin mendominasi. Di periode tersebut, Berlin Barat adalah pusat untuk gerakan subkultur punk karena statusnya sebagai kota bebas yang terisolasi dari Jerman Timur. Punk di Jerman Barat dikenal sangat politis dan memiliki hubungan dengan berbagai gerakan aktivis seperti antifasis, anarkis, feminis, dan hak minoritas. Banyak anak muda yang memutuskan pindah ke Berlin Barat untuk menghindari wajib militer yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Gelombang tersebut kemudian melahirkan komunitas bernama Squatter atau para penghuni bangunan kosong. Mereka adalah gerakan punk yang cukup dikenal karena memiliki ideologi anarkis dan terlibat dalam gerakan aktivis sayap kiri radikal. Mereka menjadikan punk untuk merespon ancaman oleh gerakan sayap kanan dan bergerak untuk melawan nilai konservatif Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1977, gerakan punk akhirnya muncul di Jerman Timur dan mulai menyebar ke beberapa kota secara diam-diam seperti Berlin Timur, Leipzig, dan Dresden. Di sana mereka mulai mendengarkan musik barat melalui radio gelap dan kaset bajakan yang mereka beli dari pasar ilegal. Menurut beberapa sumber, perkembangan subkultur punk di Jerman Timur menjadi kisah paling menarik di Eropa Timur selama era Perang Dingin. Berbeda dengan rekannya di Jerman Barat, punk di Jerman Timur menjadikan subkultur tersebut sebagai ekspresi pemberontakan dan perlawanan nyata terhadap negara otoriter. Hal
Hal itu mereka lakukan karena Jerman Timur adalah negara sosialis yang represif terhadap perbedaan, individu, dan ekspresi kebebasan. Di sana musik dan gaya hidup punk dianggap ancaman untuk stabilitas ideologi negara, di mana subkultur punk digambarkan oleh pemerintahan Jerman Timur sebagai gerakan anti-sosialis dan anti-otoritas. Banyak anak muda yang akhirnya ditangkap, dipenjara, bahkan sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tak hanya itu, beberapa anak muda yang tergabung dengan komunitas punk sampai dipaksa menjadi informan oleh organisasi rahasia di Jerman Timur untuk mengawasi gerak-gerik dan pergerakan komunitas punk di sana. Meskipun mendapatkan banyak tekanan dan pembungkaman, tetapi komunitas punk di Jerman Timur semakin membesar setelah munculnya beberapa band seperti Landloss, Slime Camp, dan Switcher Mice Camp. Selain menjadi ikon untuk skena punk di Jerman Timur, Slime Camp adalah band punk Jerman Timur pertama yang mengenalkan penampilan nyentrik khas subkultur punk seperti rambut mohawk, jaket kulit, dan masang simbol anti-otoritas di belakang jaketnya. Mereka juga sering menggelar pertunjukan di gereja dan gedung terbengkalai secara ilegal dengan memanfaatkan jaringan solidaritas yang sangat terorganisir. Kemudian komunitas punk di Jerman Timur menjadi semakin dikenal setelah muncul film dokumenter yang dijadikan buku oleh seorang penulis bernama Timor. Pada tahun 1979, estetika punk di Jerman Timur mulai berubah dengan menampilkan ideologi yang lebih gelap, lebih kritis, dan lebih politis. Mereka memiliki jaringan yang sangat terorganisir untuk mengedarkan kaset dan jain yang berisi lirik, opini politik, dan jadwal pertunjukan rahasia. Simbol antistasi, antisosialis, dan anti-perang mulai muncul dalam lirik dan seni visual yang diciptakan oleh para seniman di Jerman Timur. Konon mereka memiliki komunitas rahasia yang berisi orang-orang dari gerakan pro-demokrasi, ekologi, dan anti-perang. Kelompok tersebut juga berhasil menyelundupkan rekaman milik band Slime Camp yang kemudian dirilis sebagai album dan diedarkan oleh label independen di Jerman Barat. Pada tahun 1980 muncul gerakan skinhead sayap kanan radikal atau bonehead dengan mengusung ideologi supremasi kulit putih dan nasionalis ekstrim. Mereka tidak seperti gerakan skinhead di Inggris yang multiras karena kelompok bonehead di sana menjadi bagian dari organisasi neo-Nazi. Hal itu sangat berbeda dengan ideologi dan pandangan politik punk yang berakar pada perlawanan terhadap otoritas, kapitalisme, dan fasisme. Sejak saat itu subkultur punk dan kelompok bonehead sering terlibat bentrok hingga menimbulkan perkelahian secara fisik. Bentrokan antara punk dan bonehead menjadi bagian penting dalam sejarah subkultur dan konflik ideologi jalanan. Di balik musik keras dan gaya hidup punk yang anti kemapanan, permusuhan tersebut adalah pertarungan nyata antara antifasis dan kelompok ekstremis sayap kanan. Members, but when they call a genetic superiority. Einen Grund hat, warum es in Deutschland. Pada tahun 1987, permusuhan antara punk dan bonehead akhirnya semakin membesar setelah kelompok bonehead menyerang penampungan yang dihuni oleh para imigran. Media Amerika sampai menyebut jika konflik tersebut sebagai konflik ideologis antara antifasis dan gerakan rasisme. Saat itu punk yang menganggap bukan sekedar musik sangat menentang segala bentuk penindasan dan rasisme. Karena menurut mereka, subkultur punk di Jerman berkembang bukan hanya sebagai gaya hidup, tapi sebagai barikade budaya untuk melawan fasisme. Selain menjadi aktivis sosial dan terlibat dengan gerakan antifa atau antifasis, mereka juga berusaha membantu menyadarkan masyarakat di Jerman atas bangkitnya kelompok ekstremis sayap kanan. Tak hanya itu, beberapa band punk juga mulai menciptakan lagu tentang rasisme dan anti-Nazi. Lagu anti-Nazi yang diciptakan oleh band Slime dianggap menjadi lagu yang memiliki pengaruh besar untuk menginspirasi band punk generasi berikutnya. Di sisi lain, setelah tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, subkultur punk di Jerman Timur akhirnya bersatu dengan Jerman Barat yang kemudian membentuk kekuatan yang jauh lebih besar. Sejak saat itu, subkultur punk menjadi semakin berkembang bersama gerakan aktivis yang lebih besar seperti gerakan perdamaian, hak-hak sipil, dan gerakan anti-nuklir. Lagu mereka juga mulai membahas isu tentang penindasan
dan mengkritik sistem pemerintahan di Jerman yang dianggap sangat merugikan. Di periode tersebut, bekas Jerman Timur mulai mengalami kekacauan dan krisis ekonomi yang membuat para remaja kehilangan arah dan identitas. Hal itu dimanfaatkan oleh kelompok neonazi dengan merekrut para remaja untuk menjadi bagian dari mereka. Kelompok tersebut kemudian mulai menyerang para imigran, kamp pengungsian, aktivis sayap kiri, dan subkultur punk di Jerman Timur yang menjadi kelompok minoritas. Man, you mind moving? We gotta sit together. You're wasting my time, so why don't you get spear chucker? Pada tahun 90-an, permusuhan punk dan kelompok neonazi mencapai puncaknya di mana kedua kelompok tersebut mulai saling serang dan selalu terlibat perkelahian. Bentrokan mereka bukan hanya sekedar pertempuran antara subkultur, melainkan bagian dari konflik ideologis setelah Jerman Barat dan Jerman Timur kembali bersatu. Saat itu komunitas punk dan gerakan antifasis sampai membuat agenda untuk melindungi komunitas imigran dan kaum LGBT dari serangan kelompok neonazi. Salah satu serangan rasial terbesar di Jerman terjadi pada tahun 1992 di mana kelompok neonazi dan masyarakat lokal menyerang rumah penampungan yang berisi orang Vietnam. Kelompok punk, aktivis kiri, dan gerakan antifasis kemudian datang ke tempat kejadian untuk melindungi para imigran dan orang Vietnam. Hal itu membuat mereka harus terlibat bentrok dengan kelompok neonazi hingga mengakibatkan banyak orang mengalami luka-luka. Di sana para polisi juga tidak bertindak apa-apa yang membuat bentrokan tersebut digambarkan sebagai simbol kegagalan negara dalam menangani kekerasan rasial. Setelah insiden mengerikan tersebut, gerakan Antifa mencetak flyer untuk menyebarkan data pribadi pelaku kekerasan rasial dan orang yang telah menjadi anggota neonazi. Mereka juga selalu hadir di acara komunitas punk untuk menjaga dan menghalau serangan dari kelompok neonazi. Dengan berbagai insiden rasial yang membuat masyarakat semakin ketakutan, pemerintahan Jerman akhirnya bertindak tegas dengan membuat undang-undang baru untuk menangkap orang yang dianggap sebagai kelompok ekstremis. Ratusan bonehead dan aktivis sayap kanan juga berhasil ditangkap dalam penggerebekan dengan berbagai barang bukti seperti bendera Nazi, senjata tajam, narkoboy, dan senjata api ilegal. Nicht gekannten Ausmaßes in Hannover, überrascht sich von niemandem etwas sagen lassen. Das war ein Wochenende, an das ich mich immer... Und auf einmal kam... Punk sollen an diesem Wochenende in Hannover gewesen. Pada tahun 2000-an, punk di Jerman mengalami transformasi dari subkultur jalanan yang keras dan penuh konflik menjadi gerakan musik, budaya, dan politik yang lebih terorganisir. Dengan mempertahankan gerakan antifasis dan anti-kapitalis, generasi baru gerakan punk di Jerman mulai menggabungkan warisan lama punk dengan isu-isu kontemporer seperti pemanasan global, hak-hak buruh, penindasan, dan krisis pengungsi. Banyak band dan gerakan aktivis mulai menggunakan internet dan media sosial untuk menyebarkan pesan antifasis, edukasi, dan dokumentasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan. Pada tahun 2009, subkultur punk di Jerman berhasil menarik perhatian dunia setelah muncul film Chaos Tag yang disutradarai oleh aktivis muda bernama Tarek El-Lail. Meski zaman telah berubah, namun komunitas punk di Jerman tetap mempertahankan ideologinya sebagai gerakan perlawanan dengan cara yang lebih cerdas dan lebih berani. Lalu film pun selesai. Di balik tembok otoritas, lahir suara-suara yang tak bisa dibungkam. By Tukang Cuangki. Oke CSSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, ampura balelo wae CSku.